Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi Rasidin dengan NIM 2003-2011-3 dari jurusan Agribisnis, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan mereview tugas mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian tentang HACCP atau Hajar Analysis and Critical Control Point, yang dimana HACCP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang berfokus pada identifikasi, evaluasi, dan pengendalian bahaya potensial yang dapat timbul selama produksi makanan. Tujuan dari HACCP adalah untuk memastikan keamanan pangan dengan menetapkan langkah-langkah kritis dalam proses produksi untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan risiko kontaminasi. Dan adapun contoh perusahaan yang menggunakan HACCP, yaitu saya mengambil di sini banyak perusahaan makanan di seluruh dunia menerapkan sistem HACCP untuk memastikan keamanan pangan. Contohnya, perusahaan yang menggunakan HACCP termasuk produsen makanan besar seperti Nestlé, Unilever, McDonald's, dan banyak perusahaan lain dalam industri makanan dan minuman. Selain itu, banyak pabrik pengolahan makanan dan produsen bahan baku juga menerapkan HACCP dalam rantai pasokan mereka. Dan adapun kendala yang dihadapi oleh HACCP yaitu beberapa kendala yang mungkin dihadapi HACCP melibatkan implementasi dan pemeliharaan sistem tersebut. Beberapa di antaranya termasuk yaitu kesadaran dan pelatihan, yang dimana dalam kesadaran dan pelatihan ini, yang pertama, tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman personal terkait HACCP. Yang kedua, pelatihan yang tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif. Yang kedua, biaya implementasi. Yang dalam biaya implementasi ini, yang pertama, implementasi HACCP bisa menjadi mahal terutama bagi bisnis kecil. Yang kedua, diperlukan investasi dalam pelatihan, peralatan, dan dokumentasi yang ketat. Yang ketiga, pemantauan dan pemeliharaan, yang dimana dalam pemantauan dan pemeliharaan ini ada dua bagian. Yang pertama, menjaga pemantauan dan pemeliharaan secara konsisten terhadap sistem HACCP dalam menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi perubahan dan proses produksi atau peraturan. Dan yang keempat, yaitu kerjasama dalam rantai pasokan, yang dimana dalam kerjasama dalam rantai pasokan ini yaitu dalam rantai pemasokan yang kompleks, berkoordinasi dengan pemasok dari pihak terkait untuk penerapan HACCP bisa menjadi sulit. Yang kelima, perubahan teknologi dan proses, yang dimana di sini kita bisa kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan proses produksi yang memungkinkan memerlukan penyesuaian dan sistem HACCP. Yang keenam, pemahaman bahaya baru, yang dimana identifikasi dan penanganan bahaya baru yang muncul dalam industri makanan dapat menjadi tantangan, dan sistem HACCP harus dapat beradaptasi. Dan yang ketujuh, peraturan kepatuhan mengikuti peraturan standar keamanan pangan yang harus
Berkembang dapat memerlukan upaya ekstra untuk memastikan kepatuhan. Mengatasi kendala-kendala HACCP ini memerlukan komitmen dan koordinasi yang kuat dari sebuah pihak terlibat dalam rantai pemasokan makanan. Di sini dan adapun cara pengendalian yang dilakukan HACCP yaitu pengendalian yang dilakukan oleh HACCP melibatkan serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, mengurangi atau menghilangkan risiko bahaya potensial yang dapat terjadi dalam proses produksi pangan. Beberapa pengendalian utama yang diterapkan dalam sistem HACCP meliputi yang pertama, analisis biaya, di mana identifikasi sebuah bahaya potensial yang dapat muncul dalam proses produksi makanan termasuk bahaya biologis, kimia, dan fisik. Yang kedua, penetapan poin kontrol kritis, di mana menentukan langkah-langkah kritis dalam proses produksi mana kontrol dapat diimplementasikan untuk mencegah, mengurangi atau menghilangkan bahaya. Yang keempat, pemantauan CCP, yang dimana melakukan pemantauan terus-menerus pada setiap CCP untuk memastikan bahwa batas kritis dipertahankan. Yang kelima, tindakan korektif, yang dimana menetapkan tindakan yang harus diambil jika pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis tidak terpenuhi, maka identifikasi penyebab dan perbaikan masalah. Yang keenam, verifikasi, yang dimana menilai secara berkala keseluruhan sistem HACCP untuk memastikan bahwa itu efektif dalam mengendalikan bahaya dan mematuhi standar keamanan pangan. Yang ketujuh yaitu dokumentasi, yang dimana mempertahankan dokumen yang rinci tentang seluruh sistem HACCP, termasuk analisis bahaya, penentuan CCP, prosedur pemantauan, dan tindakan korektif. Dan yang ke-8 yaitu pelatihan karyawan, yang dimana memberikan pelatihan yang tepat kepada personel untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur HACCP. Penerapan HACCP memerlukan pendekatan sistematis dan kolaborasi antara berbagai pihak terlibat dalam rangkai pasokan makanan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.